siang hari ini harus semangat lagi dong, pasti harus semangat. Nah, sekarang nih kita akan beralih ke penyampaian materi ketiga. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan moderator ketiga yang akan memandu penyampaian materi pada siang hari ini melalui kurikulum vitae-nya. Saya akan bacakan, yaitu Ibu Nitra Galih Imansari MSOS. Nah, jadi Ibu Nitra ini merupakan dosen KPI yang memiliki beberapa pengalaman pekerjaan nih, diantaranya pengisi acara program Legorana TV Jatim, ada presenter BBS TV 2016, presenter TV9 Nusantara, dan dosen IAI Sunan Kalijaga Jabung pada tahun 2018 sampai 2020. Kece banget ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi ketiga yang akan diisi kembali oleh Bapak Adib Mutakin Asfar selaku pengajar di Solo Pos, yang akan dipandu oleh Ibu Nitra Galih Imansari MSOS selaku moderator yang sudah sangat antusias nih pada siang hari ini. Baiklah, untuk moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fadilah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan bakwan, enak juga makan kentang panas. Selamat siang teman-teman, semoga semangat tetap mengganas. Ya, insya Allah ya, setelah istirahat ini kita semua semakin semangat untuk memasuki materi yang ketiga. Ya, setelah tadi telah kita simak bersama pemaparan dari kedua pemateri, yaitu Mas Adib dan juga Mas Cahyadi, dari mengenal jurnalisme data, data mining, maka belum lengkap kalau belum membahas bagaimana mengolah data. Nah, materi mengolah data akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa di kiprahnya dalam jurnalistik, yang sudah kita ketahui dalam pemaparan beliau di awal sesi pertama tadi ya. Mas Adib Mutakin Asfar. Assalamualaikum Mas Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, tetap semangat ya Mas Adib ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu mengolah data khususnya menggunakan Google Spreadsheet. Nah, tentunya sangat luar biasa ini jika Mas Adib menjelaskan secara mendalam. Untuk itu kami harap bagi teman-teman peserta untuk tetap fokus mendengarkan dengan baik, mematikan mikrofon kecuali jika akan bertanya di akhir sesi ini. Nah, langsung saja dipersilahkan Mas Adib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran ya? Nah. Oh. Sudah. Oke. Semoga kedengeran karena saya lagi karena di rumah sinyal jelek ya, sehingga harus mengungsi mencari jaringan yang bagus, sehingga mulut saya harus diplester kayak gini ya. Iya. Kalau tadi pagi nggak diplester karena di rumah. Ini di kantor terpaksa harus diplester. Oke, terima kasih Ibu Nitra atas waktunya dan sambutannya. Ya, sekali lagi ini ya, saya bukan orang yang luar biasa sebenarnya. Kita berbagi pengalaman aja. Dan langsung saja, siang hari ini kita akan langsung ya barangkali ini bukan sesuatu yang canggih sebenarnya, cuman ya agak jarang gitu kita pakai, karena kalau kita seringnya pakai Excel gitu, biasanya kita memang lebih banyak cuman bikin tabel gitu ya, cuman bikin tabel tapi tidak pernah, jarang menggunakannya untuk menghitung, merapikan dan sebagainya, apalagi membuat sebuah infografis ini, itu memang sangat jarang. Dan memang yang banyak melakukannya ya teman-teman jurnalis data ya, tapi nggak usah khawatir teman-teman, nanti semoga apa yang saya sampaikan tidak membuat ya gampang dimengerti lah, semoga ya.
mari kita berusaha. Saya juga berusaha. Begitu. Sebelum saya masuk ke materi, saya ajak teman-teman dulu ya untuk tadi mempraktikkan salah satu hal yang tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Hayati tadi, yaitu scraping data. Scraping data berarti kita nyakar gitu ya, nyakar data, mengambil data ya, bagian dari data mining. Jadi mengambil data ke dari satu sumber ya, menuju ke laman spreadsheet kita ya. Nah, ini laman spreadsheet saya ya. Kita kasih nama apa ya? Latihan gitu ya. Iya, latihan 1. Teman-teman bisa sambil bisa sambil melakukannya juga di rumah ya. Kalau ada yang bawa laptop, nah, bagi yang di depannya laptop dan ada koneksi internet, jadi coba ya. Nggak apa-apa, biar kita bisa langsung pegang langsung gitu ya dengan spreadsheet-nya masing-masing. Barangkali ada yang nggak punya laptop, pasti punya ya. Dan saya yakin semuanya juga pasti terhubung dengan internet. Nah, silakan dicoba juga spreadsheet-nya ya. Sekarang kita coba untuk mempraktikannya ya. Jadi saya ingin mencari gitu ya. Saya ingin mencari data tentang indeks pembangunan manusia atau IPM. Dan saya ingin mencari korelasinya, apakah IPM itu berkorelasi dengan misalnya kemiskinan di suatu daerah atau di suatu provinsi. Nah, kira-kira kalau kita misalnya mau cari data IPM, kira-kira situs mana gitu yang mau kita tuju gitu. Ada yang mau ngasih jawaban? Ada yang mau usul? Ada yang mau usul? Saya tulis IPM ya. IPM. Saya ingin cari datanya lewat situsnya BPS, Badan Pusat Statistik. Situsnya BPS itu, nah, jadi kita mempersempit pencariannya. Teman-teman bisa menggunakan trik ini. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, hasilnya semuanya tentang IPM, tapi semuanya berdasarkan semua bersumber dari situs BPS. Nah, kita buka. Ayo ya. Kita coba cari di sini data IPM yang memuat per provinsi. Nah, ada ya di nomor 8. Kita lihat ya. Oke, kita buka. Kita cek. Nah, ternyata ada nih. Nah, langsung saja kita scraping ya. Kita copy linknya. Kita tulis seperti yang tadi. Import HTML. Ya. Tanda kutip ya. Kita paste di sini. Kemudian koma.
Karena kita pengennya dalam bentuk tabel, maka kita ketikkan kata table. Koma lagi. Ini kira-kira tabel nomor 2. Karena di sini ada tabel ya. Ada beberapa tabel ya. Yang pertama yang data series ini juga tabel. Kemudian bawahnya ini juga ada tabel. Maka kita coba ketik nomor 2. Kita coba. Oh, berarti salah ya. Kita cari. Kita ketik lagi. Kurang tepat lagi. Nah, akhirnya bisa scrapping. Nah, ini secara otomatis gini ya. Nah, untuk mengamankan ya, kita select all ya. Kita cut. Kemudian kita paste-nya paste spesial ya. Pilih yang value only. Kenapa? Karena biar rumus-rumusnya yang ada di tadi, yang ada di sini ya, rumus-rumus yang ada di sini itu hilang semua. Biar hilang semua. Kita kasih nama IPM. Ya. Kita buka satu sheet lagi. Ya. Karena kita mau membandingkan IPM dengan kemiskinan, maka kita cari ya. Cari kata kunci kemiskinan di situs BPS. Kita buka. Ini kalau saya kecepatan ini ya, mohon direm ya. Nah, kalau nggak direm nanti keblong. Siap Mas Adib ya. Teman-teman masih bisa mengikuti semua ya arahan dari Mas Adib. Oke, kita cari ya, karena ini kemiskinan ya. Kita cari kemiskinan. Kemiskinan itu ada banyak, ya. Data kemiskinan ada banyak. Ada karakteristik rumah tangga miskin, ada garis kemiskinan, ya, ada jumlah orang miskin, terus kemudian ada persentase kemiskinan. Nah, yang kita ambil adalah persentase kemiskinan, persentase penduduk miskin. Nah, ini dia, nomor 13 ya. Kita buka. Nah, ini dia. Kita copy ya, kita copy linknya. Nah, kita pindah ke sini seperti tadi. Import HTML. Tambahkan linknya. Koma. Double. Jadi berapa ya? 4. Nah, dapat semua ya. Jadi nggak perlu ngopi street gitu. Jadi cukup mengartikan itu. Praktis ya Mas Adib ya. Betul. Dan jangan lupa select all, terus kita kita amankan dulu. Kita kasih nama kemiskinan. Misalnya begitu. Nah, kita coba cari ya, kira-kira ada nggak sih korelasi antara kemiskinan gitu dengan IPM gitu ya? Nah, karena di sini ada
ada IPM, ada kemiskinan. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengkonvert dulu ya. Artinya bahasa bahasa yang ada di Excel ya, itu kan pakai standar internasional ya dalam bahasa Inggris. Artinya kalau misalnya koma dalam penulisan standar Indonesia itu biasanya ditulis dalam standar internasional itu berupa titik ya. Nah, jadi kebalik. Kalau yang di sini itu titik, di sana koma. Kalau yang di sana koma berarti di sini titik. Maka kita perlu ubah yang dari sini. Kita ubah ya. Secara otomatis saja find and replace dari koma kita ganti titik. Thread. Jadi ya. Sudah sesuai standar ya. Begitu pula yang kemiskinan nih, kemiskinannya penulisannya masih ala Indonesia, sehingga tidak terbaca oleh spreadsheet-nya. Maka kita juga ubah itu ya, dari koma menjadi titik. Ini ya. Oke. Nah, sekarang mari kita ambil nah karena di sini ada apa yang ada di dalam semester ya. Nah, yang ada di dalam tabel ini kan kemiskinannya tuh semester. Nah, sedangkan IPM itu kan hitungannya tahunan ya. Nah, jadi penghitungannya agak beda. Maka untuk tahunan kita coba cari rata-ratanya aja. Kira-kira apa? Ada yang ini mau menebak gitu? Untuk cari rata-rata. Pakai average ya. Coba ya. Gitu. Jadi average antara kolom yang ini ya, kolom yang semester 1 sama yang semester 2. Kira-kira begini. Nah, ini sudah autofill ya. Enak banget tinggal dicentang. Nah, udah jadi semua. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba sandingkan datanya biar enak dibaca ya. Ini yang IPM saya ambil yang 2020 aja. Kita copy. Copy aja biasa. Tapi di sini. Kita tulis saja provinsi IPM 2020 ya. Terus kita ambil ya. Ini kemiskinan 2020. Sebelum itu kita cocokkan dulu. Apakah kolom yang ini, apakah kolom provinsi yang ini dengan provinsi yang ini sama gitu ya. Kita cek dulu. Antara kanan dan kiri sudah sama ya. Nah, sama. Kita cek sama. Sama semua. Oke, sama semua. Hapus saja.
Kalau sama, berarti kita bisa langsung copy ininya. Karena urutan urutan per daerahnya sudah sama. Kita tinggal paste saja. Ingat ya, ini paste-nya pastikan paste spesial ya. Atau value only. Seperti ini. Ada yang sering main SPSS ya untuk mencari apa korelasi. Yang koefisien koefisien apa korelasi itu apa namanya itu? Saya bukan orang statistik, tapi apa tuh namanya? Thurston atau apa ya? Nah, coba kita cari korelasi gitu. Apakah um, IPM dengan kemiskinan itu punya korelasi yang besar? Nah, di spreadsheet ini sudah ada, ya, sudah ada rumusnya. Tinggal kita tulis saja. Namanya korel atau korelasi, ya, untuk menghitung korelasi. Nah, kita mana yang perlu di ini? Tinggal kita ketik korel ya, kurung buka, terus kemudian kita pilih kolom IPM, nah, koma, kemudian kita pilih juga kita sandingkan dengan kolom kemiskinan. Apakah ada korelasinya? Apakah ada korelasinya? Nah, kita kembali ke ini ya, korelasi. Nah, korelasi persen. Nah, saya nggak hafal sih, ya, cuman kita kembali refresh aja. Nah, analisis korelasi adalah biasanya berhubungan dengan hubungannya itu antara kisaran antara 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu tidak memiliki kaitan, ya, tidak memiliki apa dianggap tidak berkorelasi, tapi kalau 1 itu berkorelasi. Jadi rumusnya kita kira seperti itu. Coba kita lihat lagi. Rumusnya itu juga sama. Ada, nah ini rumusnya sama. Oh maaf, sorry. Ini kita ubah jadi persen. Nah, nanti akan saya jelaskan penggunaannya gimana.
Ini kadang-kadang berarti nggak mau dia sama angka apa sama model persen. Kita undo saja. Nah, kita lihat di sini bahwa tadi karena di sini adalah antara 0 sampai 1 ya. Karena kalau 0 itu nggak berkorelasi, kalau 1 berkorelasi. Kita lihat angkanya berapa? 0,0 ya. Berarti bisa dibilang angka kedua angka ini antara IPM sama kemiskinannya tidak hampir tidak berkorelasi. Karena bisa jadi ada daerah yang mungkin pendidikannya cukup bagus tapi banyak pendapatannya mungkin tidak terlalu bagus. Macam-macam lah kayak gitu ya. Nah, itu memusingkan nggak ini? Oke. Itu sambil itu pemanasan aja ya. Pemanasan aja. Nanti ini ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Biar nanti kita nggak kaget gitu. Ini buat apa sih? Buat apa? Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Nah, sebelum saya mulai penjelasannya. Oke. Kalau ada Baik, pertanyaan, sampai sini teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan? Mbak Fadilah, sudah bisa dipahami ya tadi pemaparan dari Mas Adit? Ya, yang ini lebih mudah dipahami, lebih penjelasannya lebih pelan dan lebih jelas. Terima kasih. Oke, kita pelan-pelan. Nah, kata kotak itu kan Mbak Tandri itu pelan-pelan. Nah, ini yang jadi pelan-pelan karena tadi kita udah lihat contohnya. Nah, kita coba jelaskan satu persatu contohnya. Apa format yang tadi saya bikin gitu ya. Nah, ini yang seperti yang pertama yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Seringkali muncul perbedaan format antara data tabel ya versi bahasa Indonesia dengan standarnya Excel atau spreadsheet. Terutama kalau data itu berasal dari situs-situs di Indonesia, termasuk situs pemerintah, situs macam-macam ya, yang berasal dari Indonesia. Karena memang formatnya beda, maka harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya koma dalam bahasa Indonesia, maka perlu diterjemahkan menjadi titik. Beda cerita kalau misalnya angka 1000 ya. Kita kan seringnya bila bikin tulisan 1000 itu 1.000. Nah, itu kalau dalam ketika angka 1.000 itu dimasukkan ke Excel atau spreadsheet, maka jadinya apa? Nolnya biasanya pasti hilang karena dianggap koma. Nah, itu yang jadi harus menjadi perhatian ya, untuk gimana caranya membersihkan data. Nah, untuk memastikan ya, kita bisa menggunakan tadi fitur find and replace. Find and replace. Tapi perlu hati-hati juga ya, nanti yang data hal-hal yang tidak kita inginkan untuk diubah ya jangan sampai diubah. Ya, tadi sudah saya contohkan ya cara penggunaan find and replace. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung di sela aja ya. Saya bisanya senang di sela-sela. Oke, kemudian ke persentase. Persentase itu Google Spreadsheet ya atau Excel hampir mirip lah ya. Kita bisa pakai kalau kita bikin persentase ya X per nilai total. Nah, misalnya kalau kemudian kali 100%. Misalnya kalau mau cari apa ya tadi ya 0,5 itu berapa persen? Nah itu kan bisa atau misalnya berapa persen dari
berapa persen apa namanya pasien COVID di Indonesia yang terkena yang meninggal dunia, dan bisa dihitung dengan ini. Soalnya ini misalnya ya, karena ini latihan misalnya ketika apa jumlah pasien COVID, jumlah, ini aku datanya ngarang aja ya, kira-kira gitu. Nah, jumlah kasus COVID-19 Indonesia per hari ini, berapa ini 14 Juli. 14 Juli. Satu. Kira-kira berapa jumlahnya ya? Kira-kira berapa? 2 juta ya? Anggap aja begitu ya, 2 juta. 2 juta berapa lah, 2 juta 200 berapa gitu ya. Nah, mungkin agak ganjil ya. Nah. Kemudian kematiannya itu ada, daripada aku ngarang tak buka lah. Berapa? Saya suka. Nah, ini sambil ini ya, sambil nunggu loading. Nah, ini salah satu data andalan saya untuk bikin laporan kasus COVID tiap hari. Ini datanya dari relawan kawal COVID-19 yang setiap hari diupdate. Ini jauh lebih lengkap daripada data yang dipaparkan di situs-situs COVID-19 punya pemerintahan. Karena yang garap ini banyak kan. Nah, ini total kasusnya sampai 13 Juli itu ini ya, 2.600.000-an. Nah, kemudian kematiannya berapa? Totalnya wah ya. Oke. Kematiannya total ada 68.200-an. Nah, pertanyaannya berapa persentase kematian pasien COVID? Ada yang mau jawab? Nah, nih. Ada yang mau jawab berapa? Tadi pelajaran tadi kelas statistik. Padahal saya bukan orang statistik. Ini kalau cara ini tinggal gini ya. Sama dengan gitu ya. Jadi apa? Kematian dibagi jumlah kasus. Benar ya? Tapi ini baru angka desimalnya. Untuk membuat persen, gampang ya. Tinggal format number, terus ada persen. Ya, jadi persen. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu kalkulator kalau udah punya ini, udah pakai, kalau udah punya pakai spreadsheet. Oke, kita kembali. Saya tutup aja ini karena berat. Oke.
Oke, persentase kita tinggalkan. Kemudian mengurutkan data. Nah, mengurutkan data ini kayak gini, misalnya kalau kalau dosen kan biasanya apa atau guru gitu ya, biasanya setiap semester kan bikin ranking gitu. Dari ranking paling kecil ke paling besar atau paling besar dari atau paling besar ke kecil gitu ya. Nah, ini bisa pakai ini ya. Lebih gampang ya. Pakai pakai Shopsheet ya, by column. Perlu contoh nggak? Oke, contohin ya. Oke. Ke Oke. Ini hapus saja ini ya. Biar enggak. Ini tak naikin ke atas biar enak. Oke. Bagaimana cara mengurutkan misalnya daerah dengan atau provinsi dengan IPM tertinggi? Nah, sederhana sebenarnya. Kalau ada yang mau nebak, nggak apa-apa. Kita taruh di sini. Nah, jadi ini, kalau kita mau mengurutkan IPM 2020 ya, yang paling tinggi, tempatkan saja kursornya ke kita klik di salah satu di kolom yang IPM 2020. Dalam hal ini kolom D. Oke. Kita kontrol A aja. Data. Nah, ini ada pilihan nih. Sort sheet by kolom D. Ya. Kolom D. Artinya di sini kita akan mengurutkan provinsi mana provinsi ya dengan urutan IPM tertinggi 2020 sampai daerah dengan IPM terendah di 2020. Kalau kecil ke besar berarti A ke Z. Kalau besar ke kecil berarti Z ke A. Nah, dapat ya? Langsung ketemu. Atau sebaliknya, kalau kita mau cari IPM terendah, kira-kira gimana? Dibalik saja, dari A ke Z. Oh, mana yang paling rendah? Kelihatan ya. Nah, ini menunjukkan adanya ketimpangan yang gede gitu ya antara timur, barat, antara ibu kota dengan daerah di luar Jawa. Gitu ya. Gitulah kira-kira. Tapi kita juga bisa mengurutkan, misalnya ke kolom ini. Ini kalau kita mau mengurutkan abjad, ya, berarti kita taruh kursor kita di kolom nama provinsi. Ini kalau kita mau urut abjad ya, urut abjad provinsi. Di A, B, Aceh, Bali, Bengkulu. Nah, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini berguna buat bisa berguna buat apa ya? Kalau bukan untuk jurnalistik minimal
buat bikin skripsi. Iya, ini luar biasa sekali ya, banyak ilmu yang saya dapatkan ini dari pemaparan Mas Adip ini, ilmu baru begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan untuk saya, dari saya dan juga teman dari KPU Unsuka ini, gimana ya Mas ya, kalau misalkan lupa dari step per stepnya, nah ini apakah ada manual booknya atau bagaimana? Nggak ada manual book ya, karena paling gini aja, tipsnya adalah begini, karena kalau kita belum terbiasa, ya, kita cukup googling aja, misalnya googling. Iya. Kira-kira googling yang model gini aja. Saya mau bikin apa ya? Ranking, gitu. Ranking di spreadsheet. Bikin aja, misalnya rank formula. Nah, entah di Excel atau spreadsheet ya. Ada banyak. Ada banyak. Kalau kita belum terbiasa menggunakan hal seperti ini, ya kita pakai gini-gini aja. Saya pun dulu pas awal-awalnya juga, kalau misalnya lupa gitu dengan hal-hal yang rumus yang formula-formula yang rumit gitu, pasti pakainya. Ya, karena memang hal seperti ini sengaja di-upload ya, banyak situs yang mengupload konten-konten seperti ini, karena memang ya apa ya, tidak semua harus dihafalkan gitu ya, kecuali kalau memang sudah terbiasa, biasanya memang kita ngotak sendiri gitu ya, itu beda lagi. Nah cuman ya karena sifat manusia itu kan, manusia itu apa namanya, tempatnya lupa dan salah kayak gitu. Jadi Ini nggak ya perlu khawatir untuk kalau lupa step by step-nya ya. Sampai sini dari teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ya. Oke. Silakan Mas Adip dilanjutkan untuk materinya. Jadi kalau mau rumus sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Saya pun juga tidak mungkin hafal semua. Nah, tapi ini saya sampaikan beberapa hal yang kira-kira apa ya, bisa sering dipakai gitu dalam membersihkan data. Memang kalau tadi membersihkan data dengan spreadsheet, ini keunggulannya sebenarnya apa ya, lebih ringan gitu. Intinya ringan itu kita tidak perlu menginstal software apapun, cukup pakai browser Chrome aja udah beres nih. Cuman memang ketika datanya itu sampai ribuan baris gitu ya, ribuan baris dan puluhan kolom, maka biasanya itu akan sangat berat. Nah, kalau laptopnya nggak speknya bagus, nanti bisa cepat panas. Nah itu. Nah makanya kalau misalnya datanya itu sampai ribuan kolom gitu, nah tadi seperti yang disarankan Mas Hayati, pakainya OpenRefine. Cuman karena kita analisisnya kan paling datanya nggak sampai ribuan kolom, nggak sampai ribuan baris ya, maka kita masih mengandalkan ini. Oke, berikutnya adalah kita nyaring variabel. Nah, nyaring variabel itu maksudnya gini, di kolom atau di baris itu kan ada banyak sekali apa ya, variabel yang bisa disaring. Gitu. Artinya kalau misalnya kita lihat satu data tabel yang gede gitu ya, kita tidak apa ya, tidak membutuhkan semuanya, tidak semuanya kita perlukan. Maka itu yang akan kita perlu melakukan pemfilteran. Ya. Nah, pemfilteran itu caranya sangat mudah. Ini, misalnya mana tadi ya? Nah ini dia. Misalnya ini kan variabelnya banyak. Ada 2009, 2019 pakai semester 1, semester 2. Ada semester 20 ya. Mungkin kayak gitu.
ada pedesaan, ada perkotaan. Kita tinggal mau menggunakan yang mana. Gitu. Tinggal mana yang mau kita pakai. Gitu. Nah, kita bisa milih. IPM juga begitu. Misalnya, ya, kita ingin mencari hanya yang 2020 aja. Dan berarti kita tinggal menyaringnya jadi 2020. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya yang agak sulit gitu. Kalau kita ingin apa ya, membuat kita pengen menyaring variabel yang ada di baris, yang ada di baris. Misalnya, kita cuma pengen menganalisis IPM yang ada di Jawa, hanya khusus Jawa dari tabel ini. Bagaimana caranya? Ada yang mau usul? Kita blok dulu aja ya, Ctrl A. Kita manfaatkan ini. Kita buka data. Kita manfaatkan filter. Kita manfaatkan filter. Kita bikin filter. Filter view. Mau pakai create a filter boleh, pakai filter view juga boleh. Jadi kalau saya lebih prefer pakai filter view karena kita punya lebih banyak lebih banyak opsi. Artinya kalau filter view kita bisa nutup, kita bisa buka, bisa tutup. Artinya create new filter view. Nah, udah kelihatan ya hasilnya. Nah di sini kita lihat ada segitiga ini. Ini bukan punyanya Superman, tapi untuk memfilter. Kita klik ininya ya. Kita klik segitiganya. Nah, di sini ada sebuah box. Ada sebuah box. Logikanya begini. Kalau kita centang semuanya, semua provinsi, maka semua provinsi akan keluar. Nah, tapi kita cuma ingin yang keluar hanya provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita clear dulu. Nggak ada yang dicentang. Nah, kita coba memikirkan. Kira-kira kalau Jawa itu ada kesamaannya nggak soal nama? Provinsi-provinsi di Jawa. Biasanya pakai kata Jawa ya. Iya, Jawanya sama semua. Nah, Jawa. Kita select all. Nah, tapi kita baru mencentang 3 provinsi di Jawa ya. Jawa Barat, Tengah, Timur. Selain ketiga provinsi ini, masih ada D. Jakarta ya. Apalagi? Oh, DIY juga. Sama satu lagi. Dan kita oke. Jadi ya, di keluarnya hanya provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Kita copy aja. Kita copy. Nah, kita bisa tutup filternya. Kalau filternya ditutup, kembali ke seperti semula. Kembali seperti semula. Tapi nggak apa-apa, sudah saya copy. Kita taruh di sampingnya. Nah, gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih enak nanti untuk di. Nah,
Pivot table ini nanti dipelajari sendiri aja ya, biar karena kalau kita pakai, saya khawatirnya nanti malah agak bingung gitu. Nah, karena biasanya sebenarnya enggak, sebenarnya gampang juga, tapi fungsinya hampir sama dengan apa? Dengan filter. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan gitu. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Lanjut dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah bagaimana cara mengubah susunan tabel menjadi dari vertikal ke horizontal. Jadi vertikal ke horizontal. Sudah adakah yang pernah mengalaminya? Sudah ada yang pernah mengalaminya? Jadi kadang-kadang kita kan gini ya. Jadi misalnya begini. Yang pernah saya lihat tuh apa ya? Nah, nah ini yang saya hafal betul deh dulu. Saya selalu dulu saya bingung bukan main ketika menghadapi oh iya betul. Jadi tadi ada fungsi yang nggak jalan tadi ya, konsepnya. Nah, ini biasanya ada data yang membingungkan gitu. Coba kita. Nah, ini dia. Dari lambat ya. Dari lambat. Wah, udah lambat semua. Mohon bersabar ya. Wah, ini sepertinya lagi update nih.
Ini lagi update nih. Oke, kita cari yang lain. Data yang lain. Tinggalkan dulu yang ini. Ini barangkali kalau tadi saya lihat ada yang kepanasan gitu, silahkan nyalain AC-nya ya. Ini saya juga lagi kepanasan. Kalau di sini pakai AC alami, Mas Adib. Oke, ini nih, lumayan deh. Nah, data tentang corona ini banyak ya, dan Google pun itu sudah melakukan kurasi gitu terhadap data-data. Jadi enak sebenarnya kalau sekarang tuh. Oke, kita misalnya belum ada. Tanggal 13 ya. Ini kayaknya memang situs-situs corona lagi pada diupdate jam segini. Nanti sampai jam 4 biasanya baru kelar update-nya. Nah, ini karena ini situs ini saya coba scraping ya. Saya coba scraping pakai import HTML ya, pakai import XML atau pakai import apa? Import range ya, yang import tadi itu tidak bisa. Yang namanya Google ya, dia lebih canggih daripada kita karena dia yang bikin ini juga. Nah, maka mau tidak mau kita copy gitu. Copy. Kopinya sekarang manual pakai mouse ya, ditarik. Nah, copy. Nah, saya kontrol C aja. Masih baru lah. Oke. Jangan lupa space spesial ya. Space spesial itu untuk pilih space value only. Maksudnya biar ini biar apa namanya netral gitu. Perumus-perumus atau kode-kode yang ada di situs asal itu nggak kebawa. Nah, jadinya kayak gini. Repot kan ya. Gimana cara kita merapikan data yang seperti ini? Ini udah datanya delujur semua dari bawah sampai atas. Ya. Ini juga sulit untuk diolah, sulit untuk dianalisis. Nah inilah saat kayak ginilah kita perlu menggunakan fitur transpose. Transpose. Kita pakai fitur transpose. Kita pilih mana sel yang akan kita jadikan sebagai apa namanya baris paling atas. Ini baris paling atasnya apa namanya? Ini ya provinsi sampai kasus aktif ya. Oke, kita ingat-ingat provinsi sampai kasus aktif. Ya juga gitu. Kita pilih provinsi dan kasus aktif. Ya, diingat-ingat ya. Jadi dari A1 sampai A5. Enter saja. Jadi begini ya. Jadi ini dari vertikal kayak gini menjadi horizontal seperti ini.
Nah, bagaimana untuk yang ke bawahnya? Karena masih banyak ya. Kita drag saja ke bawah. Hasilnya jadi begini. Jadi banyak. Apakah ini tambah membingungkan tabelnya? Tambah membingungkan ya. Jadi begini, jadi begini. Oke. Mari kita coba rapikan ya. Kita blok. Nah, kita rapikannya pakai tadi. Pakai filter view. Pakai filter view. Create new filter view. Nah, untuk merapikannya, nah, kalau kita berkaca dari ini, ya, ini kan yang di kolom paling kiri itu adalah nama provinsi. Ya. Nah, provinsi ya. Provinsi, maka kita saring hanya nama-nama provinsi yang akan kita centang di sini. Artinya apa? Yang selain nama provinsi kita hilangkan. Kita bisa lihat di sini di kolom yang ini. Rata-rata apa? Selain nama provinsi ada angka ya, ada angka dan ada nama provinsi. Kita bisa lihat ya. Nah, kita klik segitiganya dulu. Oke, kita mulai bergerak ya. Kita ketik saja angkanya. Set 1 ya. Kita urutan 1 sampai 10 ya. Kita clear ya. 2 kita clear. 3 kita clear ya. 4 kita clear. 5 clear ya. 6 clear. 7 kita clear. 8 kita clear. 9 kita clear. No, kita clear. Oke, kita lihat hasilnya ya. Sudah lumayan bersih ya. Tapi masih ada total kasus. Nah, lalu kita saring lagi. Total. Nah, ini kita clear. Kasus, ini juga kita clear. Maka jadilah ini. Nah, sudah rapi. Sudah rapi. Jadi dari begini, dari yang paling kiri menjadi yang ini. Ada pertanyaan teman-teman? Baik, ini kita masuk di sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang dipahami. Silahkan untuk bertanya melalui chat atau juga bisa secara langsung ya. Nyalakan mikrofonnya. Oke, saya tanya teman-teman dulu nih. Mbak Hana, bagaimana? Sudah bisa dipahami dari pemaparannya Mas Adib? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Fadila? Tadi penjelasannya sudah cukup jelas, sudah bagus, udah pelan, jadi bisa diperhatiin detail-detailnya. Jadi udah cukup paham, alhamdulillah. Ya. Untuk Mas Yus ini yang mengikuti sesi awal sampai sesi yang ketiga ini bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Oke, secara penjelasan sih bagus ya. Cuman tentu pasti ada terkendala di stamina, tapi nggak apa-apa, itu tidak mempengaruhi lah tentunya. Bisa diantisipasi. Luar biasa. Apakah ada pertanyaan untuk pemateri, Mas Yus? Sejauh ini tidak. Oke, kalau gitu ini Mas Adib, saya yang tanya nih. Mas Adib tadi kan sudah memaparkan keunggulan dengan menggunakan Google Spreadsheet ini ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kekurangannya
dalam mengolah data menggunakan aplikasi Google ini? Kekurangannya ya banyak ya. Namanya juga bikinan manusia ya. Tes. Oke. Bisa didengar ya? Ya, bisa didengar, Mas Adib. Kalau spreadsheet kita seperti yang saya katakan tadi ya, ini bekerja cukup baik ketika kita pakai dengan data yang bisa dibilang tidak banyak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat data-data yang saya pakai ini kan yang kita analisis ini kan data-data yang apa ya, jumlah kolomnya tidak terlalu banyak. Paling ini berapa kolom? Ini 130, ratusan kolom, ratusan baris, ratusan baris, gitu. Ratusan baris. Tapi untuk hal yang apa, untuk yang lebih apa, lebih banyak, gitu, data yang lebih banyak, itu memang kita perlu memakai alat bantu lain atau tools yang lain. Misalnya seperti OpenRefine, itu yang bisa dipakai ketika memang kita membutuhkan untuk analisis data yang jumlahnya sampai ribuan baris gitu, atau lebih. Nah, coba misalnya kita lihat ini. Tapi dalam banyak kasus, dalam banyak hal misalnya, spreadsheet ini masih dipakai, gitu. Masih dipakai, meskipun jumlah datanya juga banyak. Misalnya ini kayak kawal COVID ini. Jadi kalau teman-teman menghitung hari gitu ya, kita hari ini sudah berapa hari kita mengalami pandemi gitu. Sudah lebih dari setahun ya. Kira-kira 1/4 tahun kira-kira ya. Nah, ini datanya kawal COVID-19. Datanya kawal COVID-19 ini memakai Google Spreadsheet. Dia pakai Google Spreadsheet. Ya. Padahal apa namanya? Jumlah kolomnya ini banyak sekali. Coba kita lihat. Ini jumlah barisnya aja sampai 499. Itu belum ditambah data lain yang ada di bawahnya. Jadi benar-benar meskipun belum sampai 1000, tapi sudah sampai ratusan, hampir 500. Dan masih bekerja, ya. Meskipun lambat sekali. Nah, ini kan lambat sekali. Ketika datanya makin banyak, maka kinerjanya pun juga akan makin lambat. Nah, ini kalau barisnya aja sudah sampai 500, terus kemudian kolomnya itu BN itu berapa ya berarti? Sudah kemakan mungkin hampir 60 kolom, 60 kolom. Ini sangat besar data. Makanya seringkali nggak responsif. Nah, memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya, kelebihannya spreadsheet dalam hal ini adalah kita enak gitu ya, nggak perlu apa namanya, menginstal aplikasi apapun gitu ya, tidak perlu menginstal Java, tidak perlu ada spesifikasi khusus ya. Dan bisa dimanapun selama ada internet. Nah, enaknya itu. Gitu kira-kira itu. Oh ya, sehubungan dengan Google Spreadsheet itu bedanya apa sama Excel? Soalnya dari tadi aku lihat kalau buat data mining atau ngatur data kayak gitu pakai spreadsheet. Kenapa nggak pakai Excel? Bedanya apa gitu sama Excel? Teman-teman bisa pakai Excel sebenarnya.
pakai Excel itu bisa hampir sama. Cuman bedanya kalau Excel itu yang pertama, kalau Excel yang paling utama adalah Excel itu tidak gratis. Bisa dicek teman-teman ya di laptopnya masing-masing apakah Excel-nya atau MS Office-nya original gitu. Nah, itu nanti akan bermasalah juga ya kalau berurusan dengan internet. Tapi memang enaknya kalau spreadsheet itu kita tidak perlu menginstal apapun. Kita cukup punya browser, ya sudah ada internet jalan. Dan spreadsheet ini bisa langsung dibikin jadi grafik. Dan kita bisa nge-share hasilnya dimanapun, kemanapun. Kita bisa nge-share pakai cuman pakai linknya gitu ya. Dan linknya bisa di-embed, bisa ditaruh di website secara langsung. Nah, dan real time. Nah, itu enaknya. Tapi nanti sebelum teman-teman sampai situ, ya teman-teman nikmati dulu spreadsheet-nya, penggunaan rumus-rumusnya ya, biar nanti lancar jaya ketika menganalisis data. Baik, Ada lagi pertanyaan? Ada tambahan dari Mas Cahyadi ya? Kalau misalnya tidak, nanti saya masih ada satu dikit ya yang bisa, biar nanti nggak ganjel. Gitu. Oh iya, baik. Mas Adit silakan untuk melanjutkan materinya ya. Masih ini nggak ini masih on nggak ini? Semoga masih on ya. Nah ini sesuatu yang nggak bisa dilihat ya. Ini kerap kita pakai ya. Ini menggabungkan isi 2 sel ke dalam 1 sel. Ya. Menggabungkan 1 sel dan 2 sel. Saya ambil contoh ya. Ditambah gede nggak apa. Nah, misalnya kita ingin menambahkan kata provinsi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di kolom A, ya. Di kolom A ada kata provinsi, kemudian di kolom B ada nama provinsinya. Nah, gimana kalau kita ingin menyatukan kata provinsi ini jadi satu sel dengan DKI Jakarta. Di provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Nah, kita pakai fungsi concatenate ini. Kita coba ya. Itu juga udah lama nggak pakai ini. Koma. Kita bisa pakai koma. Terus kemudian setelah koma, kita perlu menambahkan spasi. Spasi. Ini salah.
Satu Mas Adib. Terus di drag. Satu-satu. Satu-satu ya. Nah, coba kalau kita gabungkan langsung tanpa spasi kayak apa ya? Di Provinsi DKI Jakarta tanpa spasi. Makanya ketika kita mau menggabungkan, jangan lupa spasinya. Spasi. Kita pakai tanda kutip ya. Kutip spasi. Baru kemudian kita akan melihat tulisannya proper. Selanjutnya apa? Kita drag. Sekarang udah jadi. Ya. Di provinsi sama nama provinsinya sudah jadi satu sel. Nah, ini sangat berguna ketika tadi misalnya kita perlu menambahkan apa menggabungkan angka atau angka dengan huruf ya, biar jadi satu sel. Kalau ininya datanya sedikit nggak ada masalah ya. Jadi kalau datanya banyak ya harus pakai cara lain. Nggak bisa pakai yang ini. Kalau pakai ini nanti nge-grabnya kelamaan. Nah, ini fungsi dari Chatnet. Nah, nggak usah lah ya, nanti terlalu pusing ya. Sebenarnya ada cara lain ya, biar bisa otomatis yaitu pakai apa array formula, tapi nanti aja lah ya, biar kita konsentrasi di sini. Nah, biar satu-satu, biar pelan-pelan. Seperti kata Mbak Tantri, pelan-pelan saja ya. Gitu. Apalagi yang belum ya, kira-kira itulah ya. Yang oh ya satu lagi biar nggak karena tadi menggabungkan maka kita juga perlu bahas gimana cara memisahkan. Memisahkan satu sel jadi dua. Misalnya, apa ya? Kasih contoh. Ini sorry, contoh datanya COVID semua ya. Karena yang ada di ingatanku baru data-data COVID. Yang lain untuk sementara kita lupakan. Nah ini. Jadi punyanya Provinsi Bengkulu, situs COVID-nya itu datanya dipaparkan dengan bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Seperti ini. Bentuk PDF. Nah, mau tidak mau, ini tidak bisa di-scraping. Kecuali dengan dengan cara yang manual. Kayak gini ya. Di blok, copy, harus seperti itu. Coba kita kalau kita paste ya, kita tempel ke spreadsheet, jadinya kayak gini. Nah, jadi ini antara huruf dengan apa namanya dengan angka itu jadi satu sel sehingga tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikalikan, tidak bisa dianalisis ya. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Nah, tidak bisa dihitung, jadinya nol maksudnya nggak bisa dihitung.
Nah, maka kita harus memisahkan gitu ya, antara huruf dengan angka ini. Jadi kadang-kadang memang orang itu bisa harus disatukan, tapi kadang-kadang harus dipisahkan. Begitu pula dengan huruf dan angka. Kita perlu memisahkan ini biar bisa dihitung. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan split ya. Split cell. Split cell itu kalau teman-teman nyari itu ada di apa namanya? Di tombol data. Ada di agak bawah, kita pilih split text to column. Kira-kira apa yang bisa memisahkan, apa tanda yang bisa memisahkan ketiga sel ini? Cari ya. Ini bisa dipisahkan dengan koma, bisa dipisahkan dengan semikolon, period, atau space, atau spasi. Kalau koma tidak ada ya. Tidak ada. Karena memang tidak ada koma di sini. Kalau spasi jadi berantakan. Ya. Maka kita perlu satu pemisah, satu kode untuk memisah. Kira-kira ini yang paling enak ya, yang bisa untuk memisahkan semuanya itu apa? Dari ketiga ini. Apa kira-kira? Apa yang kira-kira tanda apa yang bisa memisahkan di antara konfirmasi dan angka, di antara sembuh dan angka, di antara meninggal dan angka? Kira-kira ada apa? Ada tanda apa? Yang bisa jawab nanti dikasih tiket liburan. Malah Dewa. Kita pakai titik 2 ya. Karena tadi di sini ada titik 2 ya. Ya. Custom, kita pakai custom. Kita masukkan titik 2. Enter. Nah, itu fungsinya. Jadi untuk memisahkan sama menggabungkan sudah ada caranya ya. Nah, sekarang tinggal mempraktekkan saja gitu ya. Mempraktekkan nanti kira-kira itu mana rumus mana atau formula mana yang bisa dipakai atau yang diperlukan untuk analisis data tersebut. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi untuk Mas Adit? Materi kita yang memaparkan begitu padat, jelas begitu ya. Dari yang awalnya kita kurang tahu, sekarang udah seperti itu, jadi lebih tahu. Insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Mas Adit ini. Tak terasa Mas Adit kita sudah hampir jam 2:30 nih. Bisa diberikan closing statement sebagai penutupnya? Apa ya? Ya teman-teman, nanti kita bisa bisa berlatih lah kayak gini. Ya mungkin dalam hal ini ya, saya juga ya, teman-teman saya juga, saya juga dulu merasakan ngapain kita belajar kayak gini gitu ya. Tapi ternyata itu membantu kita, memudahkan kita dalam banyak urusan ya. Kalau menganalisis data, kata-kata menganalisis data kayak terlalu berat banget. Tapi misalnya begini, kita dapat tabel gitu ya, dapat tabel. Saya pernah merasakan sendiri. Saya pernah ini. Pada waktu saya
diminta untuk ngampu kelas gitu ya, ngampu kelas di IAIN Surakarta beberapa waktu yang lalu. Banyak gitu ya, banyak dosen yang menggunakan cara manual gitu ya untuk menghitung nilai siswa ya. Kan menghitung nilai siswa kan ada bobotnya ya, dari mana? Dari tugas harian, kemudian tugas tugas gede gitu, kemudian nilai absensi, sampai nilai presensi, sampai nilai ujian, kan bobotnya beda-beda tuh. Nah, rata-rata banyak dosen yang menggunakan pakai kalkulator manual, dan bahkan kemudian akhirnya dibebankan kepada TU misalnya kayak gitu. Nah, padahal itu sebenarnya sangat mudah dilakukan, cukup dengan menggunakan spreadsheet seperti ini, atau bahkan Excel pun juga sebenarnya hampir sama, fungsinya hampir sama. Ini yang saya kira perlu kita latih bareng-bareng. Sebenarnya lebih tepatnya bukan mempelajari sesuatu yang baru ya, tapi lebih pada melatih sesuatu yang bisa dibilang sejak kita kecil itu sebenarnya udah ada, tinggal kita manfaatkan dalam hal ini memang untuk visualisasi data, gitu, untuk analisis data, tapi untuk urusan sehari-hari kita pun kita bisa sangat dipermudah dengan menggunakan tools seperti ini. Maka saya ucapkan selamat belajar, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Adib atas pemaparannya. Kurang afdol ya kalau misalkan kita belum sesi foto bersama nih. Oke, dari teman-teman peserta panitia silakan untuk menyalakan kameranya. Karena narasumber kita di sesi 3 ini semua narasumber sih ya, ini luar biasa, dan terutama Mas Adib, jadi kita fotonya jempol. Yuk, silakan. Petugas ya. Mas Habibi ya. Oke. Mari jempolnya diacungkan. Wis. Yo, halaman slide pertama. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Dan sebagai informasi untuk teman-teman peserta, silahkan untuk mengisi presensi yang sudah di-share di chat. Oke, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC, Mbak Fadila. Nah, Mas Yupa, semangat nggak nih? Harus semangat dong. Satu materi lagi, materi keempat, materi terakhir yang akan dipandu oleh moderator kita yang seger-seger, nggak kalah keren dari ketiga moderator tadi, yaitu Kak Muhammad Rizky Yusria. Jadi Kak Muhammad Rizky Yusria ini merupakan mahasiswa dari Wisman Kadijaga dan merupakan juga pengurus LPM Retor. Jadi marilah kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu yang akan diisi oleh Bapak Cahyadi Kurniawan dan akan dipandu oleh Kak Rizky Yusria selaku moderator.